Bab 2. Lara tak bermadu. Siapakah aku? Terasing dan terbuang. Demikian rasanya aku seperti daun kering yang luruh dari dahannya, melayang lalu terjatuh dari ketinggian, terinjak, dan aku hanya mampu terisak dalam kehancuran, yang membuat jiwaku menemukan akhir yang sebenarnya bukan akhir dari segalanya. Hidupku memang sebuah kisah yang sangat menyedihkan, selalu bersentuhan dengan duka dan jauh dari kata bahagia. Tiap detik ada luka yang menoreh, tiap menit ada kesedihan yang mengambang, tiap jam ada air mata yang tertumpah, dan setiap hari jiwaku meringkuk dalam diam yang mengundang banyak kebencian. Sebenarnya banyak kata yang ingin kurangkai dalam cerita ini, sebagai curahan hati yang mungkin bisa berguna bagi orang lain. Tapi entahlah, angin bertiup lalu lalang menghalangi, tak bisa diam, hingga jemariku terbawa arus dalam gelombangnya yang tak terarah. Jangankan merangkai kalimat, aku seperti kehilangan banyak kata yang seharusnya bisa tersusun menjadi makna. Tergugu dan terpana. Bagaimana mungkin jemariku begitu kaku melahirkan cerita, sementara aku adalah penulis di tahun-tahun yang belum lama melangkah. Berdiam di hadapan layar komputer yang menyala, galau penglihatanku memandang cahayanya yang menyilaukan mata, bergeming, dan aku hanya terpaku memandanginya. Rasanya lebih mudah menuangkan ide yang lahir dari pikiran, semudah menuang teh ke dalam gelas lalu meminumnya. Tapi kali ini pikiranku seperti terikat rantai-rantai ketololan, terkebiri oleh rasa lelah yang lalu lalang mengendarai kantuk di balik hangatnya selimut malam, membidik dan terbidik. Lalu diam-diam senjata itu memuntahkan peluru tepat mengenai sasaran. Dan nyaris aku selalu menjadi yang terkalahkan. Ku coba bertahan, tak ingin menjadi pecundang dan ingin meraih kemenangan. Siapa kawan, siapa lawan, aku tak peduli. Terus melangkah dalam derap untuk meraih janji. Dari jauh, perempuan yang kusebut Mama tampak tersenyum, hangat dan sejuk, seperti fajar yang bersinar di balik setetes embun pagi. Tapi itu membuat jantungku berdetak lebih cepat. Kesedihan kembali merambat, memenuhi dinding hati dalam hitungan yang tak kalah cepat. Diam dan tak bergerak. Ada sesak, lalu kedua mataku kembali bersetubuh dengan isak. Itulah yang kurasakan ketika satu dari kecintaanku pergi meninggalkan hari, menemukan damai dan kesukaan yang kusebut sebagai keabadian. Aku merasa kehilangan jiwa dan kecintaan yang setiap waktu berada dalam benak dan pikiran. Kehilangan dorongan yang mampu menarikan jemariku melahirkan segala makna keindahan. Kehilangan segala, dan jiwaku terpaku dalam diam oleh banyaknya terjangan lidah tajam yang menghunus dan menyerang tangkai kedamaian. Aku menjadi bisu, bahkan mengerang pun aku merasa tak lagi mampu melakukannya. Kesedihan yang terpecah, air mata yang tertumpah. Aku menangis bukan lagi karena merasa kehilangan sesuatu, tapi karena beban yang mengimpit dada sudah teramat jauh dari kata penderitaan. Sebab hanya dengan mengasihinya, aku berharap panjanglah usiaku, mengabdi dan memberikan segala keberhasilanku kepadanya. Ibu yang telah berjuang melahirkan dan membesarkan buah hatinya. Diriku yang kini terpuruk dalam kesedihan yang tak terkira. Merawat dan menjaga hari tuanya bukanlah harapanku untuk mendapatkan sesuatu dari hasil jerih payah di usia mudanya. Mama bukanlah janda kaya yang bergelimang harta dalam sisa hidupnya.
Mama hanya perempuan yang penurut yang harus menanggung beban utang suaminya ketika laki-laki itu pergi menghadap Sang Pencipta. Ketika Mama tiada, inilah yang terjadi padaku. Siapakah aku? Berulang kali pertanyaan itu mengguntur dalam benak dan pikiranku, berharap bertemu sebuah jawaban untuk sebuah cinta yang kini menangis dalam duka yang datang tanpa diundang. Berdiam diri di tepian tebing tertinggi di Jakarta, mataku memindai ke bawah. Cukup jauh jarak yang harus ditempuh untuk sepasang bintik hitam penglihatan dan memastikan apapun yang terlihat di bawah sana pekat. Malam baru saja tiba mendalangi kegelapan, meninggalkan keindahan senja. Tapi aku masih di sini, di bibir tebing dalam ketinggian tak terbilang, melantunkan kesedihan yang menyesak dalam duka yang terus berdentang riang. Duduk terdiam, entah bagaimana caranya, tiba-tiba kakiku terjuntai ke bawah, seperti siap tenggelam di ketenangan gelombang gelap yang hanya diwarnai oleh titik-titik terang dari ketinggian. Angin berdesir membelai wajah dan tubuhku. Kepulan asap rokok yang keluar dari bibirku terbawa angin, menjauh dari puing kedukaan. Hening dan sepi. Tak ada suara, bahkan tak ada sesuatu pun yang lewat. Sebuah kesunyian yang menjadikan jiwaku semakin larut dalam hampa berkepanjangan. Memandang langit, senyumku tersentuh oleh kerlingan cahaya bulan. Akhir bulan Desember di penghujung tahun, seharusnya hujan sering datang. Tapi hari ini bulan tampak begitu terang. Mataku terus tertuju padanya. Sinarnya menerangi setiap sudut kegelapan. Kehampaan itu terus menghadang, seperti bulan, telanjang, bahkan tanpa diundang. Kubiarkan hati ini berkumandang tanya, berandai-andai, melantunkan rasa tanpa sedikit pun butuh jawab sebenarnya. Di sanakah jiwa-jiwa tak berdaging kini berada? Pergi meninggalkan kefanaan dan bertemu dengan keabadian. Andai begitu, jauh sekali keberadaan Mama dariku kini. Aku hanya mampu mencucurkan air mata, memupuk kerinduan di balik keikhlasan akan kepergiannya yang meninggalkan tangis dan gurat kesakitan. Kini semua tinggal kenangan. Kenangan tentang Mama, tentangku, kebersamaan yang selalu terselesaikan oleh banyak tawa dan kegembiraan. Tak ada satupun mampu membelah rasa itu tanpa kecuali. Sebab bagiku, Mama adalah satu-satunya harta berharga yang kupunya. Kekasih hilang masih bisa ku cari penggantinya. Tapi Mama adalah seorang ibu yang tak pernah tergantikan. Perpisahan ini begitu cepat terjadi. Rasanya belum cukup aku mengabdi padanya, membalas budinya. Padam dan patah. Demikian harap dan mimpi untuk membahagiakan Mama di hari tuanya hilang terbawa angin dalam sekejap mata. Tapi kasihnya akan tetap tersimpan rapi, tersembunyi di jeruji hati sampai tiba hari akhirku nanti. Aku mencoba tidak menangis lagi. Basah, kering, untuk kemudian basah lagi. Aku tak peduli karena semua itu sama sekali tak menghilangkan sesak yang mendesak dalam sakit dan perih. Luka pukul mungkin masih bisa terobati, tapi luka hati hanya aku yang bisa merasakannya sendiri. Apalagi goresan itu berasal dari saudara kandungku sendiri. Anehnya, seluruh keluarga besarku seperti mendukung dan ikut menusuk-nusuk dengan kesaktian lidah tanpa mengenal rasa manusiawi. Luka itu sangat dalam, menggores hingga ke relung jiwa. Mama belum lagi dikebumikan,
Bahkan aku masih bisa melihat wajah tidurnya ketika saudara tertuaku menanyakan sesuatu. Sesuatu yang menjadi simpanan Mama selama hidup, yang tak pernah kupermasalahkan ketika Mama masih menikmati hangatnya matahari pagi dan sejuknya angin malam. Jangankan mengambilnya, menyentuh saja aku tak pernah berani. Tapi itu belum seberapa. Yang lebih menyakitkan adalah ketika ada yang mengatakan, aku ingin menguasai harta orang tua dan menghabiskannya hingga Mama menderita. Tubuhku bergetar, menggigil dalam amarah yang tak tertahankan. Tapi tetap saja aku tak mampu bersuara. Hanya diam dalam persembunyian sedih dan ketelanjangan paksa yang mereka lakukan. Kata orang, aku adalah anak yang berbakti. Itu dulu, ketika segalanya masih bermakna kebaikan dan ketulusan dari pandangan orang-orang yang tahu arti pengabdian. Seperti yang telah kukatakan, aku tak pernah mengharapkan apapun milik Mama. Aku hanya ingin mengabdi, membalas kasih sayangnya yang tanpa pamrih selama ini. Mama adalah matahari bagiku. Bunga kasih yang selalu menjadikan jiwaku semerbak wangi. Lagi pula, Mama bukanlah janda kaya yang banyak memiliki harta ketika suaminya pergi menembus langit abadi. Satu-satunya rumah yang kami tempati, bahkan masih tergadaikan oleh tunggakan hutang atas nama Papa yang pergi tanpa meninggalkan apa-apa. Tapi siapa yang mau peduli pada Mama? Anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan? Saudara-saudara sekandungnya? Tidak ada. Cacian dan cercaan, gunjingan dan makian adalah bumbu terpahit yang harus tertelan ketika Mama tiada. Kehilangan Mama sudah menjadi kesedihan yang teramat dalam. Seperti hujan, guntur dan angin tak mau kalah meramaikan suasana alam. Berbagai macam kesalahan dituduhkan kepadaku tanpa peduli lagi pada perasaan, apalagi kata persaudaraan. Tidak sadarkah mereka? Selama ini Mama dan si bungsu hidup bersamaku. Seatap sependeritaan tanpa keluh kesah yang orang lain tak perlu tahu. Aku menelannya sendiri dengan cucuran keringat pengabdian untuk menghidupi keduanya. Kata persaudaraan, entahlah, bahkan aku merasa tak memiliki saudara ketika hidup sependeritaan dengan Mama dan satu adik perempuanku, si bungsu yang menderita keterbelakangan mental. Meski sebenarnya aku punya satu kakak laki-laki dan satu adik perempuan yang sehat. Hidup mereka pun boleh dibilang lebih dari cukup. Kakakku sudah beristri dan punya 2 anak, laki-laki dan perempuan. Sedang adikku perempuan hidup dengan kemewahan yang tak pernah terbagi bagi kami. Tapi aku tak pernah menyalahkan mereka, meski Mama dengan cucuran air mata mengatakan bahwa kakakku pernah tidak mengajaknya masuk ketika Mama berkunjung ke rumahnya. Dengan sesak Mama menuturkan bagaimana anak perempuannya membelikan sesuatu bagi orang lain tanpa peduli pada dirinya yang selalu berkekurangan. Mama hanya menyimpannya di dalam hati, tak pernah meminta, apalagi menangis di depan mereka. Kakakku laki-laki pernah berjanji di depan Papa sebelum jasadnya dikremasikan, bila ia akan menjaga Mama demi ketenangannya di alam baka. Adikku perempuan selalu mengucapkan sumpah agar jauh dari rezeki ketika kalung atau cincin Mama yang tersimpan di lemari lenyap entah kemana. Bahkan ia berani sumpah mati demi menutupi segala kesalahannya. Si bungsu selalu menjadi penghibur sejati di saat Mama sendiri berselimut sepi dan kesedihan. Sedangkan aku hanya bisa menangis, membiarkan sunyi melarutkan kesedihan sambil memejamkan mata.